Realitas demokrasi kita hari-hari ini semakin menunjukkan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Pasca pemilu 2024 dan menjelang pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 November mendatang, menunjukkan satu fakta bahwasannya politik uang semakin merajalela dan tak terbendung. Transaksional politik semacam ini semakin membudaya di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat terhadap para pemegang amanah tidak lagi berlandaskan kepercayaan sosial, apalagi ide dan gagasan. Mari saksikan episode perdana podcast Bernalar, berdiskusi dengan nalar, dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya. Saksikan. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu mantan Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Bang Zulfauzi Hasli. Bang, terima kasih sebelumnya Bang, sudah datang hadir dengan kita di podcast Bernalar, berdiskusi dengan nalar. Di sini kita akan membahas hal-hal yang esensial dari sisi demokrasi itu sendiri. Realitas politik hari ini kan Bang, semakin menunjukkan kekhawatiran kita, yaitu terjadinya transaksi money politik yang begitu cukup tinggi hari ini. Pasca pemilu 2024 dan menjelang pilkada 2024 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 nanti, itu semakin menambah kekhawatiran kita tentang politik uang ini. Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan visi misi gagasan yang ditawarkan pada kandidat, akan tetapi berdasarkan hal-hal yang bersifat pragmatis yang ditawarkan pada calon. Nah, pertanyaannya kemudian ini kan, kita sudah berupaya nih semaksimal mungkin membuat formulasi hukum, membentuk lembaga pengawas demokrasi, yaitu Bawaslu kan Bang ya. Abang sendiri sebagai mantan Ketua Bawaslu Tarakan pasti mengalami langsung dan melihat bagaimana realitas itu terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian itu Bang, terus kita harus memulai dari mana ini demi menjaga masa depan demokrasi kita supaya transaksi politik uang ini bisa kita bendung Bang? Ya, ini pertanyaannya berat nih. Pertanyaannya berat dan serius ya, dan tidak bisa dijawab secara simpel gitu kan, karena memang persoalannya tuh rumit dan terjadinya tuh sudah laten lah gitu ya. Sudah laten itu maksudnya setiap pemilu ke pemilu selalu saja itu menjadi persoalan gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan itu kan kita harus pakai teori ya. Ada satu teori yang cukup terkenal ya di kalangan pelajar hukum gitu. Ada yang disebut dengan teori sistem hukum. Ini diajarkan oleh Lawrence Friedman namanya, filosof dari Jerman. Dia menyatakan bahwa yang namanya hukum itu adalah sebuah sistem. Terus kemudian sistem hukum itu terdiri dari subsistem. Nah, apa saja yang dikatakan sebagai subsistem itu ada yang disebut dengan substansi hukum, yang tadi sempat disinggung oleh Bang Dedi. Substansi hukum itu bicara peraturannya bagaimana, isi peraturannya itu bagaimana. Kemudian ada yang disebut dengan structure, legal structure itu, atau struktur penegak hukumnya, law enforcement-nya itu bagaimana. Jadi sistem hukum itu bukan hanya bicara substansi peraturan, tapi juga dia bicara penegak hukumnya tuh siapa. Kemudian apakah penegak hukumnya ini punya integritas atau tidak. Terus apakah penegak hukumnya ini memiliki sarana dan prasarana untuk menegakkan hukum gitu dan lain sebagainya. Itu subsistem kedua. Kemudian ada subsistem ketiga yang disebut dengan legal culture ya, budaya hukum. Budaya hukum ini berbicara tentang masyarakatnya. Bagaimana sih masyarakat kita ini sebenarnya? Nah, dalam konteks yang ditanyakan tadi berkaitan dengan money politik, ketiganya ini ada masalah. Dari ketiganya ini ada masalah dari sisi peraturan perundang-undangan. Kalau kita baca undang-undang kemudian PKPU, tentu kita bisa bicara banyak hal ya terkait dengan apakah peraturan ini tumpang tindih dengan peraturan yang sebelahnya, atau misalnya multi tafsir sehingga nanti penegak hukumnya nanti berbeda pendapat gitu kan ketika melakukan penegakan hukum. Kemudian penegak hukumnya apakah punya kapasitas, integritas, kemudian punya sarana dan prasarana, dan masyarakatnya bagaimana? Apakah masyarakat kita nih gambarannya bagaimana masyarakat kita? Karena kan masyarakat kita nih kan secara kesadaran politik, kemudian kecerdasan intelektual kan juga ada gradasi kan, tidak semuanya orang cerdas, atau tidak semua juga orang bodoh. Ada yang cerdas banget, ada yang itu akan mempengaruhi perilakunya, apalagi terhadap money politik. Jadi ada yang sifatnya transaksional, mungkin melihat calon-calon tidak begitu menarik, dia hanya ya apa sih yang bisa diberikan oleh calon. Ada juga mungkin pemilih yang preferensinya melihat
visi misi Visi-misi. gitu ya, mungkin itu yang memiliki kesadaran politik yang cukup bagus, ya dia lihat visi misinya. Tapi ada juga pemilih-pemilih yang preferensi pilihannya itu karena kedekatan emosional, misalnya kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan mungkin satu alumni sekolah dulu begitu kan. Itu kan kedekatan-kedekatan emosional yang, nah itulah gambaran budaya hukum di masyarakat kita berkaitan dengan money politik. Jadi ada memang seperti itu. Jadi nggak bisa dipukul rata juga. Nah ini masing-masing beda treatmentnya kan gitu. Tadi abang nyinggung soal sistem bang. Ada satu pernyataan, saya tuh ingat pernyataannya Prof. Yusril Iza Mahendra kalau nggak salah. Beliau itu pernah bilang itu, di dalam sistem yang kuat, perampok sekalipun itu dipaksa menjadi orang jujur gitu. Kira-kira gitu bang. Sementara di dalam sistem yang korup, orang jujur sekalipun itu bisa dipaksa menjadi perampok lah atau penjahat lah. Kira-kira begitu bang. Nah itu bagaimana bang? Itu pendapat abang itu bang. Ya makanya kalau bicara sistem itu kan kita nggak bicara soal orang saja gitu kan. Ya. Sistem itu kan bicara tataran regulasi, Ya. bicara orang, bicara sarana dan prasarana. Jadi nggak bisa kita bicara orang saja gitu. Dan itu kalau menurut saya ada benarnya juga pendapat Prof. Yusril itu kan, kalau sistem kita itu kuat, tentu orang yang masuk ke dalam sistem itu kan akan mengikuti peraturan-peraturan itu. Nah cuman kan konfigurasi politik kita ini kan, kalau bilangnya Prof. Mahfud itu undang-undang itu adalah produk politik begitu kan. Nah, baik atau tidaknya undang-undang itu tergantung konfigurasinya di DPR yang gitu. membuat gitu ya. Yang membuat. Kalau misalnya orang yang membuat itu baik, ya tentu akan menghasilkan produk yang baik. Nah itu tergantung konfigurasi kan. Artinya kan karena dia produk politik, jadi kan dia tergantung kemauan dari si pembuat. Nah, kalau kan ini jadinya kan kayak semacam lingkaran setan nih. Proses politik, terus dia nanti membuat peraturan, ya kan repot nanti kalau kita mau cari di mana ujungnya gitu kan. Nah tapi ada apa istilahnya? Saya lupa itu, semacam cerita begitu, kalau disuruh memilih katanya pilih mana, peraturan yang baik atau penegak hukum yang baik. Kalau disuruh pilih salah satu, saya lebih memilih penegak hukum yang baik daripada peraturan yang baik, karena peraturan itu tidak bisa dijalankan, dia benda mati gitu, dia harus dijalankan oleh penegak hukum. Kalau penegak hukum, walaupun misalnya aturannya itu tidak baik, dia mungkin menggunakan nalarnya kemudian hatinya untuk menegakkan hukum, mencari nilai-nilai keadilan, bukan hanya sebatas pada peraturan. Nah kalau itu pilihannya ada, saya pernah lupa mendengar cerita seperti itu. Jadi kalau dia disuruh memilih, berdoa mau pilih yang mana, kalau misalnya doanya hanya dikabulkan satu, ya dia lebih memilih penegak hukum yang baik atau pemimpin yang baik gitu daripada peraturannya yang baik, karena orang itu kan dia bisa menggerakkan. Bang, ada satu pendapat juga dari kalangan ahli itu kan menyampaikan tuh begini, kalau sulitnya demokrasi itu tumbuh di Indonesia secara ideal itu karena kita ini kan dulu sebelum menjadi republik kan mengalami fase panjang, yaitu mengalami sistem pemerintahan kerajaan. Dalam artian sistem feodalisme itu mengakar kuat di dalam tubuh bangsa kita nih bang, dari nenek moyang itu, sehingga itu memori itu mewarisi kita sampai hari ini. Nah, itu yang membuat sistem demokrasi itu sulit tumbuh secara ideal di Indonesia bang. Kalau kita kan sebenarnya baru merdeka berapa tahun tuh ya? 79 tahun lah gitu ya. Artinya kan, dan kita baru berdemokrasi secara langsung itu baru pasca reformasi ya. Memilih presiden secara langsung itu baru tahun pemilihan pilpres pertama itu 2004. Itu yang terpilih SBY kan. Sebelum-sebelumnya kita kan pemilihan presidennya itu melalui MPR gitu. Kemudian pemilihan kepala-kepala daerah itu ditunjuk saja dulu langsung. Ada yang penunjukan, ada yang dipilih melalui DPRD gitu. Jadi secara hitungan umur memang kita masih muda gitu. Dan tidak ada negara baru yang tiba-tiba langsung bagus demokrasinya. Ini demokrasi ini kan dia bertumbuh dia. Semakin lama semakin bertumbuh gitu. Jadi kita tidak bisa juga demokrasi sekarang terus berharap langsung bagus. Nah, kita harus itu tadi, sistemnya kita harus perbaiki tadi. Peraturannya kita semakin lama kita semakin bagus misalnya kan gitu, kita kemudian orang-orangnya disiapkan, perangkat-perangkat hukumnya ini orang-orang yang bagus. Kemudian masyarakat kita selalu edukasi. Nah, kita juga harus masyarakat ini tidak boleh juga kita apatis terhadap masyarakat begitu ya, karena ujung tombaknya kan sebenarnya di masyarakat. Masyarakat ini yang bersentuhan langsung kan gitu. Jadi masyarakat kita harus diedukasi. Memang ada perkataan bahwa demokrasi itu ibarat buah yang baik begitu ya. Dan buah yang baik itu hanya bisa dicerna oleh usus yang baik gitu.
Nah, kita harus siapkan ususnya nih sebenarnya. Usus kita ini belum terlalu baik untuk menyerap gizi-gizi dari demokrasi itu ya. Nah, itu perjalanan panjang. Kalau kita mencontoh Amerika kan ratusan tahun sudah dia berdemokrasi gitu sudah. Nah, kalau kayak di kita itu masih hitungan puluhan tahun. Masih sangat muda dan masih terus berkembang, masih bertumbuh lah, demokrasi kita bertumbuh gitu. Jadi kita mau menggeser dari demokrasi yang sifatnya formalitas menjadi formalitas prosedural menjadi demokrasi yang sifatnya substansial. Dari demokrasi yang sifatnya transaksional menjadi demokrasi yang sifatnya pertarungan ide dan gagasan gitu, pertarungan program kerja. Jadi itu yang kita mau geser tuh. Faktanya, walaupun faktanya sekarang kita masih dianggap masih prosedural gitu ya. Kemudian masih banyak yang transaksional, tapi juga saya optimis lah. Masih ada di kalangan masyarakat tuh yang kritis, kemudian masih memilih itu ya karena misalnya melihat debat kandidat atau melihat visi misi itu masih ada, walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Cuma inilah yang kita mau perbanyak ini jumlahnya nih, yang kritis dan lain sebagainya. Meningkatkan kesadaran kolektif tadi Bang ya. Makanya ini tugas ini nih podcast ini. Benar, supaya mencerdaskan nih mencerdaskan nalar masyarakat Bang. Betul, karena yang namanya politik itu, yang namanya suara itu bukan barang yang untuk diperdagangkan gitu kan. Kalau mau berdagang kan ini bisa nih dagang jambu gitu ya. Suara itu bukan barang dagangan gitu, dia adalah kehendak. Nah, kalau kehendak itu kan tidak bisa diperdagangkan. Makanya jangan heran kalau misalnya suara itu diperdagangkan, kadang tuh kita nggak nyambung tuh kehendak masyarakat dengan apa yang dibuat di gedung DPR tuh nggak nyambung kan jadinya. Kayak misalnya kemarin revisi undang-undang pilkada. Kan di masyarakat ini nggak mau, tapi kok di sana bikin ya, itu karena itu salah satu akibat politik yang dilakukan secara prosedural formal kemudian transaksional ya, sehingga dianggap kita sudah dibeli, sudah kita yang membeli kan terserah mau gunakan untuk apa aja boleh kan. Namanya perdagangan kan begitu. Kalau misalnya saya beli kopi, kopinya ini mau saya minum atau mau saya kasih orang atau mau saya buang, terserah yang beli dong. Artinya prosedurnya, akadnya sudah selesai. Sudah selesai gitu, dianggap seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita sifatnya lebih substansial, kita punya ikatan tuh dengan yang dipilih kan. So kan saya milih kamu kemarin kan kamu nggak pernah bayar apa-apa, saya minta kamu kerja yang baik. Perjuangkan hak-hak yang kita ingin itu seperti apa. Nah, itu. Jadi orang yang dipilih itu punya beban moral dia untuk melakukan sesuatu itu, begitu. Ya lagi-lagi kembali ke soal budaya Bang ya, karena memang kalau kita melihat fenomena di masyarakat kan sebetulnya kalau kita ada teori itu yang mengatakan kan kalau salah satu faktor maraknya politik uang kan karena faktor kesenjangan, ya itu bisa jadi benar Bang ya. Tapi kan kalau kita lihat realitas juga ada juga orang yang secara mapan, secara ekonomi kan, tapi masih mau menerima politik uang kan, itu kan aneh begitu Bang ya. Iya. Artinya kan jadi pemilih itu yang cerdas begitu. Artinya kan ya memang money politik ini sangat ramah dengan ekonomi menengah ke bawah ya. Dia sangat ramah dengan situ. Tapi ada juga misalnya orang yang secara kehidupan dia mapan, dia masih juga menerima gitu kan. Ini apa ya, semacam mungkin juga kejenuhan ya. Kejenuhan orang. Jadi sebelum-sebelumnya dia menganggap yang dia pilih juga tidak bisa, orang-orang yang mewakili kita ini waktu kampanye gampang ditemui gitu kan. Dia turun ke lapangan, terus dia interaksinya enak, tapi setelah terpilih sulit ditemui. Nah, itu juga yang kadang membuat pemilih-pemilih ini jenuh, jengkel lah gitu. Ya. Sudah maksudnya. Nah, sudah kita daripada nggak bisa kontrak panjang kita nggak dapat apa-apa ceritanya Bang. Kontrak dia. Nah, itu fenomena itu yang mungkin terjadi ya di masyarakat, sehingga muncul juga sebenarnya orang-orang yang secara kehidupan sudah mapan tapi dia masih menerima karena mungkin kejengkelan itu. Ngapain saya gratis pilih dia, nanti setelah dia terpilih ditelepon aja susah, mau minta tolong ini itu susah gitu kan. Ya sudah kita ambil di depan aja gitu. Nah, itu fenomena itu yang pada rata yang terjadi begitu. Nah, ini juga kan maksudnya yang dipilih juga harus tahu diri juga kan gitu kan. Jangan waktu kampanye pokoknya kalau bisa 24 jam senyum
24 jam dia senyum gitu kan. 24 jam Tapi salaman setelah terpilih mau ketemu aja susah, rumahnya ditutup terus. balas WA aja susah itu. Nah, balas Siapa WA aja susah. Gitu kan. Nah, ini baru pelantikan nih, masih hangat-hangat lah nih. Ibaratnya bulan madu kan. Ya. Nah, tapi nggak tahu nanti beberapa tahun ke depan apakah masih bisa dihubungi gitu kan. Nah, itu artinya kan kita mau memperbaiki semua, masyarakatnya juga harus disadarkan ya, juga termasuk juga orang-orang yang kita pilih itu juga harus menjadi bagian daripada solusi begitu kan. Bang, ada juga satu pandangan yang mengatakan kalau maraknya politik uang atau transaksi politik itu karena partai politik salah satu instrumen demokrasi yang justru mengajarkan masyarakat untuk bersifat pragmatis, Bang. Nah, itu bagaimana, Bang? Ya, sebenarnya kan nggak bisa. Ya, maksudnya saya juga tidak mau menumpukan kesalahan tuh pada satu unsur begitu kan, karena yang namanya money politik ini kan ada pelakunya tuh bukan hanya yang memberi, yang menerima tuh sebenarnya pelaku juga sebenarnya. Iya. Jadi ada hukum ekonomi yang berlaku di situ kan, ada supply dan demand, gitu kan? Ada permintaan maka ada penawaran gitu kan, dan dua-duanya lah juga, kadang mungkin juga masyarakatnya tidak minta ditawarkan juga gitu. Jadi orang sudah mulai terbiasa jadinya gitu kan. Nah, memang ya begitulah. Partai politik juga menganggap kalau kita tidak pakai uang kita tidak akan terpilih gitu kan. Ada juga anggapan-anggapan, saya banyak caleg-caleg yang curhat begitu ya. Susah bilang ini gitu, kalau kita tidak pakai uang tidak terpilih. Katanya begini, pakai uang saja kita belum tentu terpilih gitu. Apalagi kalau tidak pakai uang gitu. Nah, ini kan pikiran-pikiran yang harusnya tidak perlu di ini ya. Tapi kan fenomenanya yang terjadi begitu. Nah, ini memang PR kita cukup berat gitu kan. Artinya partai politik juga kadang ya dia juga mengajarkan, kadang juga mungkin satu sisi dia terpaksa juga melakukan itu karena memang dia masuk ke partai politik tujuannya mau terpilih kan, istilahnya dia tuh tersandra oleh sistem sendiri, ya. ya. Sistem yang mereka buat sendiri mungkin. Ya, makanya. Jadi kan repot juga. Dan rekrutmen di partai politik itu kan kadang kalau sudah begitu kan dia rekrutmen calon-calon kepemimpinannya kan sudah tidak berdasarkan ini. Orang bahkan mudah-mudah aja tuh pindah-pindah partai gitu. Ya, lagi berdasarkan kapasitas. Jadi harusnya kan ada proses kaderisasi dan lain sebagainya. Coba misalnya partai politik kompak. Kita caleg ya, kita kan yang bisa mencalekkan orang kan parpol kan? Nggak ada institusi di Indonesia ini yang bisa memajukan caleg selain partai politik. Coba mereka kompak misalnya. Kita caleg kita aja, pengurus partai, nggak usah kasih masuk orang dari luar partai, misalnya musiman begitu ya, karena dia punya uang, dia mau caleg, dia daftar, diterima gitu kan. Kompak lah, kan pasti yang terpilih orang-orang itu juga, gitu kan. Tapi susah juga, Bang. Cuman kan semua sudah sejak awal mau saling curang ini. Nah. Coba misalnya kompak begitu kan, ya sudah, kan masyarakat kan pilihnya yang dicalonkan oleh partai, nggak ada pilihan lain. Ya. Yang bisa mencalonkan tuh secara konstitusional hanya partai politik yang bisa mencalonkan. Kecuali independen kalau di pilkada. Kalau di pilkada mungkin ada calon perseorangan kan, itu kan walaupun syaratnya juga lumayan harus verifikasi faktual lagi dan lain sebagainya. Nah, salah satu isu yang juga menarik itu, Bang, kaitan sama tadi yang kita bahas, Bang, soal partai politik tuh terkait kos politik atau biaya politik. Itu kan di Indonesia ini kan dikatakan kalau biaya politik di Indonesia itu cukup mahal gitu. Itulah yang juga menjadi salah satu alasan tadi kalau kita bilang tadi soal partai politik itu melakukan money politik apa segala macam. Ya karena juga biaya politik cukup tinggi begitu, Bang. Karena kita mungkin secara langsung ya, karena sistem proporsional terbuka tadi kan memang harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi kan. Itu seperti apa, Bang? Iya, memang konsekuensinya. Sebenarnya ya, di mana-mana biaya politik itu tinggi sebenarnya. Yang menjadi isu sebenarnya bukan biaya politik tinggi atau biaya politik rendah. Yang menjadi isu itu sebenarnya kepada siapa biaya itu dibebankan sebenarnya. Nah, itu yang menjadi isu sebenarnya. Kan ada pemikiran bahwa harusnya partai politik ini dibiayai oleh negara. Ya. Kalau dia dibiayai oleh pemodal, nah itu kan konsekuensi ke belakangnya kan kita nggak bisa kontrol tuh. Partai politik itu kita secara konstitusional partai politik merupakan satu-satunya institusi yang bisa mencalonkan gitu ya. Di Undang-Undang Dasar itu disebut berapa kali tuh partai politik. Mungkin lebih banyak partai politik itu disebut daripada Bank Indonesia gitu. Bank Sentral gitu kan. BPK mungkin lebih banyak disebut partai politik itu kalau kita baca di Undang-Undang Dasar itu kan. Nah, cuman kita tidak memikirkan biayanya tuh
kita tahu biaya politik itu tinggi dengan geografis kita Indonesia susah menjangkau, itu pasti biaya politik tinggi gitu ya. Kampanye gitu, anggaplah kita kampanye di Kaltara inilah, mau ke kabupaten-kabupaten emang nggak bayar speed. Akomodasi. Nah, itu kan kita sudah secara sadar tuh biaya politik ini pasti tinggi, mau kampanye aja tinggi. Nah cuman kalau itu dibebankan kepada partai politik kan pasti mencari sumber nih kan. Sumber ya, secara mandiri gitu. Yang punya uang adalah pemilik modal. Gitu. Kalau pemilik modal itu dia membiayai apa istilahnya, memberikan sumbangan kampanye dan lain sebagainya, kan tidak mungkin gratis toh. Nah, pasti ada semacam konsekuensi yang harus diberikan ketika nanti terpilih. Nah itulah yang menjadi persoalan. Nah seandainya kita mau biaya politik itu dibebankan ke negara, kan partai politik nanti bisa diaudit sama BPK jadinya kan. Ya, sekarang kan tidak bisa diaudit. Bisa. Kenapa tidak bisa diaudit? Karena bukan uang negara. Kalau hibah itu Bang? Ya kalau hibah kan pertanggungjawabannya kan cuman Kes Bangpol ya. Sudah terima ya sudah selesai. Dia tidak mengelola, ya sama kayak hibah itu diterima oleh ormas lah gitu. Ormas terima hibah kan nggak diaudit BPK. Kalau konsekuensinya dia nggak dapat anggaran lagi gitu ya Bang ya. Ya, makanya sebenarnya persoalannya itu, apakah kita mau membiayai kegiatan politik kita ini. Kita sadar tuh bahwa biaya politik itu tinggi gitu, dengan geografis, kemudian budaya kita dan lain sebagainya. Biaya politik itu tinggi, cuman apakah kita mau membebankan itu kepada partai politik yang mereka akan potong gaji calegnya? Itu kan begitu kan yang kita tiap bulan dipotong, mungkin ada ketika orang mau mendaftar dimintai biaya istilahnya mahar dan lain sebagainya. Kan mereka nyarinya jadinya dari situ kan jadinya. Karena nggak ada partai politik. Apakah nanti partai politik mau bikin badan usaha? Kan nggak ada nggak partai politik di Indonesia yang punya badan usaha? Nggak ada kan. Yang ada itu kan pengurus-pengurusnya yang punya usaha, yang usahanya itu dijadikan untuk membiayai. Iya, membiayai gitu. Kan masa itu gratis? Maksudnya apakah ada orang seikhlas itu misalnya memberikan uangnya kepada partai politik terus ya kalau ke masjid mungkin kita bisa ikhlas lah ya. Kita kasih uang ke masjid, ya sudah kita percaya sama pengurus masjid. Kalau kepada partai politik kan surveinya kan kepercayaannya kan tidak begitu baik gitu. Dia menjadi salah satu lembaga yang kurang dipercayai gitu Bang ya. Gitu ya, makanya tapi kita nggak bisa maksudnya apatis ya terhadap partai politik. Karena partai politik ini institusi yang penting ya bagi demokrasi kita, maka dia harus diperbaiki. Nah, salah satu isu yang sering dibicarakan itu partai politik itu harus dibiayai oleh negara. Seperti di Amerika Bang ya. Di Amerika bahkan orang tuh menyumbang. Jadi kalau kita baca berita itu kan sumbangan presiden ini sudah berapa ratus. Di sini kan terbalik gitu. Calonnya yang membayar pemilik suara untuk supaya dipilih, padahal logikanya kan ya saya nyumbang nih. Kan kan maksudnya ya biaya politik sudah pasti ada biaya politik gitu, tapi apakah itu dibebankan oleh partai politik sehingga dia mencari sumber-sumber yang nggak tahu lah sumbernya, ada yang mungkin resmi, ada yang mungkin tidak resmi dan lain sebagainya. Atau kita mau bebankan biaya itu ke negara. Kalau hanya sebatas bansos itu kan berapa sih maksudnya satu partai politik dapat uang 50 juta 100 juta mau dibikin apa gitu, 2 kali sosialisasi selesai. Padahal partai politik ini dia bayar listrik kantor gitu kan, bayar sekretariat gitu kan, bayar bikin kaderisasi itu kan ATK. Nah, maksudnya dia mengkader orang untuk jadi pemimpin itu kan dia perlu biaya tuh, bikin pelatihan, perkaderan dan lain sebagainya. Itu kan dibutuhkan biaya ya. Kalau dibiarkan partai politik mencari sumber pendanaan sendiri ya sudah. Beginilah sudah. Yang terjadi kan selama itu kan begini. Ya maksudnya itu sudah rahasia umum lah ya. Dia memotong uang caleg dan lain sebagainya kan gitu. Jadi itu hari-hari ini yang barangkali perlu kita jawab Bang ya sebetulnya Bang ya. Di tengah problematika demokrasi kita hari ini. Bang, sekali lagi terima kasih sebelumnya nih Bang sudah mau berdiskusi dengan kita. Apa? Nanti kita teoritis banget. Nanti kita yang mendengar nanti nih. Lanjutkan di episode selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Podcast Bernalar. Berdiskusi dengan nalar.